Halo, selamat datang di IGTV aku. Perkenalkan dulu, nama aku Lita Kartika, seorang mahasiswi yang berusia 20 tahun. Dan di IGTV aku yang perdana ini, aku mau bahas sesuatu yang penting buat kalian, terkhusus untuk para calon-calon mahasiswa baru yang masih bingung mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa, mau meyakinkan diri lagi bahwa ini tuh bener gak sih jurusan yang aku pilih tuh bener gak sih, atau kampus yang mau aku tuju tuh sebenarnya udah pas gak sih sama potensi aku. Karena kan sekarang kita tahu ya bahwa kita ini udah masuk di tahun ajaran baru buat yang sekolah. Nah, terus yang buat kuliah nih belum sih, cuman kayak kurang 2 bulan lagi tuh kita bakalan masuk ke tahun ajaran baru. Yang it means kita tuh harus cari-cari sekolah dari sekarang, guys. Sebenarnya dari awal tahun sebenarnya kita harus benar-benar kayak prepare. Kita tuh mau masuk mana gitu. Karena menurut aku kuliah itu penting banget untuk kita tahu jurusan yang kita tuju tuh apa, dan kampus yang mau kita tuju itu sebenarnya tuh kayak gimana. Karena ini tuh menyangkut dengan 4 tahun ke depan kamu akan belajar kayak gitu, didukung dengan kondisi yang sangat amat gak menentu kayak gini, yang gak stabil. Jadinya tuh buat kita untuk mencari informasi tentang sekolah, tentang perguruan tinggi itu tuh jadi terganggu gitu. Karena kan kita tuh kebiasaannya tuh dengan cara yang bakalan datang ke kampusnya, dan mereka bakalan cari tahu sebenarnya tuh kampus ini tuh kayak gimana sih, kayak gitu kan. Tetapi karena adanya corona ini, jadinya tuh seluruh kegiatan pembelajaran sampai kegiatan apapun tuh bener-bener kayak terganggu dan terhambat. Jadinya kita itu nggak bisa lagi untuk datang ke tempat langsung untuk cari tahu nih sebenarnya kampus yang kita mau tuju tuh kayak gimana dan apa aja sih fasilitas-fasilitasnya. Nah, di video kali ini aku bakal kasih tahu dan kasih tips ke kalian gimana caranya untuk milih jurusan yang tepat buat kalian, dan apakah jurusan kalian yang mau itu apa udah sesuai atau belum gitu. Nah, daripada berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, masuk ke tips yang pertama, yaitu adalah set goals. Kamu itu mau kuliah di mana? Nah, menurut aku pribadi, kenapa kok harus kita tuh set goals mau kuliah di mana dulu? Itu sangat penting ketika kamu tuh punya motivasi jadinya. Mungkin dari apa ya, goals itu kamu akan ngepoin kampus yang kamu mau gitu. Terus juga kamu bakalan cari-cari informasi dari website, sosial medianya kampus. Lalu yang ketiga tuh bisa dari kayak orang dalamnya. Orang dalam it means kayak mahasiswa-mahasiswa yang dahulu udah kuliah di situ gitu. Dan itu kayak gimana sih vibes-nya gitu. Belum menjurus ke kayak jurusan atau ya prodi kayak gitu. Lebih baik kamu harus tetapin dulu kampus impian kamu tuh mana sih. Nah, tips yang kedua yaitu adalah cari tahu potensi dan kemampuan diri kamu. Setelah kamu cari tahu kampusnya, kamu tuh harus tahu nih, gak melulu semua kampus itu ada jurusan yang kamu pengen, yang kamu bisa gitu kan. Nah, oleh sebab itu kamu tuh harus cari tahu juga passion dan sebenarnya tuh kamu tuh suka apa sih gitu. Karena menurut aku dari situ kemampuan kamu, passion kamu itu tuh jadi kayak bisa dijadiin patokan gitu kalau menurut aku ya. Dan kalau menurut aku sih ini dari pengalaman aku pribadi, jangan 100% percaya sama hasil tes psikotes kayak gitu, karena menurut aku itu kurang kurang valid ya. Buat aku pribadi itu kurang valid, karena ya bisa sih sebenarnya kayak itu bisa jadi tepat buat kamu, tapi kadang uh, kayak apa ya, kurang tepat aja. Menurut aku tuh kurang tepat dan kurang sasaran gitu. Walaupun memang mungkin kalau misalnya kamu udah masuk di jurusan itu, jadinya kamu bisa belajar seiring waktu, bisa belajar walaupun kamu tidak ahli pada awalnya. Tapi lebih baik cari tahu dari dirimu sendiri, kayak gali aja passion yang kamu punya itu apa, dan kemampuan yang kamu punya itu seperti apa. Dan jangan lupa buat tanyain ke orang-orang sekitar gitu juga, karena menurut aku orang-orang sekitar itu juga bisa yang menjadi penilai penilai diri kamu sendiri selain diri kamu gitu. Tapi semuanya keputusan itu tergantung pada kamu lagi gitu. Karena senangan diri kayak passion dari diri kita sendiri tuh nggak ada yang lebih ngerti daripada kita sendiri gitu. Siapa tahu passion kamu
dan keahlian kamu, keterampilan kamu yang misalnya kayak menggambar itu kamu bisa masuk kayak di cafe kayak gitu kan. Terus apalagi ya kayak kalau misalnya kamu jago ngomong gitu public speaking, terus juga jago jualan, mungkin aja bisa kamu masuknya ke manajemen bisnis, ya nggak sih, kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu sadar diri aja sih sebenarnya kamu tuh jagonya di mana gitu, dan tanyain juga orang-orang sekitar sebenarnya tuh kemampuan kamu tuh udah mumpuni belum sih. Baru kalau udah kita dapat penilaian orang-orang, kita juga harus menilai diri kita sendiri, lalu finalnya kamu yang putuskan gitu. Lalu langkah yang ketiga itu setelah kamu cari tahu sebenarnya tuh kamu tuh suka apa dan passion kamu yang mana gitu kan. Nah, kamu bisa banget nih buat research lebih lanjut soal jurusan-jurusan di kuliah gitu. Karena kuliah itu menurut aku suatu tempat yang kamu tuh bisa banget untuk mengasah keterampilan kamu selain keterampilan akademis gitu, kayak soft skill yang aku bilang tadi. Kayak menggambar menurut aku tuh bukan akademis banget ya, terus juga public speaking itu juga bukan keterampilan yang akademis banget, tapi itu soft skill menurut aku. Nah, itu tuh bisa kamu latih, bisa kamu pelajari lebih lanjut ketika kamu tuh kuliah kayak gitu. Ya itu tadi, kayak misalnya kamu jago gambar, kamu mungkin bisa masuk di cafe atau juga masuk ke perfilman menurut aku. Terus juga yang suka ngomong gitu loh, itu terus jago jualan apalagi gitu, itu kamu bisa banget itu masuk ke manajemen bisnis ya. Karena di manajemen bisnis ada mata kuliah manajemen pemasaran, dan kamu bisa kayak memanfaatkan itu sebagai memanfaatkan kemampuan kamu, soft skill kamu itu untuk berbicara di muka umum, dan gak bukannya nggak punya malu sih, tapi lebih ke kayak apa ya, lebih untuk lebih pede buat ngomong di depan umum kayak gitu. Mungkin kamu bisa mengasah keterampilan kamu seperti itu gitu kan. Jadi ya biarkan soft skill yang kamu punya itu jadi sesuatu hal yang kamu pelajari lebih lanjut, sehingga nantinya tuh kayak proses belajar di kuliah tuh menyenangkan, walaupun ya sebenarnya agak terseok-seok juga gitu loh, tapi pada akhirnya kan kamu belajar apa yang kamu senangi gitu. Nah, setelah kamu melakukan research atas beberapa jurusan yang sesuai dengan soft skill, kemampuan, dan lain-lain yang ada di dalam diri kamu, sekarang saatnya kamu tentukan 2-3 jurusan yang menurut kamu itu bisa mendukung soft skill yang kamu punya. Contohnya nih, misalnya kalau kamu punya keterampilan berbicara di muka umum, ngomong kamu banyak dan kamu sangat amat pede, kamu bisa banget untuk masuk ke pilih 2 jurusan, Ilkom sama manajemen bisnis. Nah, kemampuan berbicara, terus juga kalau misalnya kamu banyak ide dan kreatif, itu pasti di 2 jurusan itu kamu bisa banget buat mengasah keterampilan kamu itu. Kamu tuh nggak bakalan istilahnya kayak salah jurusan kayak gitu. Yang pasti kamu harus tahu dulu jurusannya tuh ngapain aja, belajarnya apa aja, dan nantinya tuh prospek kerjanya kayak apa kayak gitu. Jadinya tuh nanti pas waktu kuliah, pas waktu kamu eksekusi, nggak ada yang namanya salah jurusan. Nah, setelah kita udah selesai menentukan jurusan, mulai dari mau kuliah di mana, mau jurusan apa, nah saatnya kita minta restu orang tua. Karena gimana pun juga, apapun yang kita lakukan, kalau misalnya kita seneng tapi orang tua nggak suka, atau orang tua sebenarnya tuh nggak ngerti tapi kita kayak memaksa aja, pokoknya aku tuh mau yang ini gitu, orang tua kita tuh kayak nggak tahu gitu loh itu tuh jurusan apa nak. Karena sekolah dulu sama sekarang kan beda banget, makanya kita harus kayak jelasin pelan-pelan. Kalau misalnya orang tua itu nggak ngerti itu tuh jurusan apa, jelasin pelan-pelan, dan kemudian mungkin aja kan kalau orang tua tuh bisa diluluhkan hatinya. Pokoknya tuh jangan lupa untuk minta restu, dan ya pokoknya minta doa lah ya, supaya kita tuh bisa dilancarkan semua urusan pendidikan kita gitu. Sekarang waktunya untuk membahas bagaimana pengalaman aku untuk memilih perguruan tinggi atau kuliah mana
yang aku pilih, yang akhirnya sekarang aku menjadi salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Dinamika, atau sebelumnya namanya adalah Stikom. Nah, aku nih baru masuk tahun 2019, dan aku baru pertama aku masuk di Stikom ini, Undika. Nah, jadi waktu itu sebenarnya tuh aku tuh lulus SMA itu tahun 2018, dan pada akhirnya aku masuk di 2019 karena waktu itu ini yang harusnya nggak dicontoh sama kalian ya. Jadi aku tuh kurang persiapan dalam memilih mau jurusan apa, terus kuliah di mana. Dan aku sampai kayak milihnya tuh bener-bener kayak asal-asalan banget, karena juga apa ya, karena saking nggak ngertinya mungkin, terus juga saking santainya mungkin ya, karena itu. Dan aku juga nggak punya cadangan untuk swasta mana gitu yang bakalan aku masukin gitu, karena waktu itu pandangan aku cuma di PTN aja. Sampai pada akhirnya di tahun 2018 ini aku hampir banget kayak mepet mau ke tahun ajaran baru, which is itu kayak udah bulan Juli, kalau nggak salah bulan Juli itu aku bener-bener kayak nggak tahu mau sekolah di mana. Dan akhirnya kayak ya udahlah, aku akhirnya nggak mau kuliah buat tahun ini, karena dari dulu aku adanya pandangannya di PTN gitu loh. Dan kalau misalnya aku nggak masuk PTN ya udah gitu sih, bukan yang kayak langsung pokoknya aku harus masuk PTN, enggak sih, nggak seambisius itu. Dan aku juga nggak mau yang kayak ikut SBMPTN waktu itu, namanya kan waktu 2018 namanya masih SBMPTN. Dan aku juga nggak mau kayak memaksimalkan itu juga sih, bukan karena apa-apanya, tapi memang kayak udah nggak feel gitu loh buat ikutan SBMPTN atau UTBK itu. Karena menurut aku uh, takut aja sebelum kita menghadapi soalnya aja udah takut, kayak udah mager banget gitu loh. Nah, pada akhirnya aku memutuskan untuk menunda kuliah 1 tahun, dan waktu itu tahun 2018 aku ngisi kegiatan aku dengan belajar masak. Wow, ya bener-bener kayak belajar masak aku di salah satu sekolah perhotelan. Nah, itu aku cuma setahun doang ya, dan itu kayak kejar-kejaran banget, karena aku takut kalau misalnya sekolah perhotelanku itu misalnya 1 tahun, tapi itu sampai di waktu masa aku mau masuk kuliah gitu, aku kan udah kayak panik aja gitu. Terus habis gitu di tahun itu aku nggak sama sekali belajar SBMPTN, padahal aku juga udah bilang kalau ya mungkin aja tahun depan aku bakalan ikut SBMPTN kayak gitu. Tapi enggak, sama sekali enggak, aku enggak ikut. Dan pada akhirnya di tahun baru 2019 itu aku langsung kayak yaudah deh, nggak usah ikut SBMPTN gitu. Akhirnya aku masuk PTS gitu, dan waktu itu aku masih bingung banget gitu loh mau masuk apa. Terus juga alasan aku nggak mau ikut SBMPTN karena waktu itu di mana namanya, di sekolah masak aku itu aku harus menyelesaikan kayak magang, terus habis gitu ada kerjanya juga buat dapat sertifikatnya gitu. Jadi akhirnya aku nggak ikut SBMPTN karena itu juga sih gitu, karena ya eman-eman aja kan gitu loh. Terus juga menurut aku PTN bukan segalanya juga sih gitu. Jadi akhirnya kayak ya udahlah, nggak usah ikut gitu, yang penting awal tuh kuliah gitu kan. Terus pada akhirnya aku searching dulu nih, aku nih mau masuk jurusan apa, karena aku juga nggak mau kayak yang memaksakan di keinginan aku waktu pas dulu. Kalau pas dulu kan aku pengen banget masuk kayak jangan diketawain ya, tapi dulu aku pengen banget masuk arsitek, ya Allah gitu. Aku pengen banget masuk arsitek, tapi aku tahu banget kalau kemampuan gambar aku tidak ada, kemampuan untuk berhitung juga tidak ada. Jadi apa sih sebenarnya yang aku pikirkan waktu itu, aku juga nggak tahu gitu loh. Pada akhirnya aku waktu 2019 ini memutuskan untuk masuk manajemen bisnis gitu. Pada awalnya aku nentuin di jurusan dulu. Oke.
ya di jurusan dulu. Terus habis gitu pada akhirnya aku nyari-nyari nih PTS yang bagus gitu di Surabaya, yang ada manajemen bisnisnya apa gitu. Aku cari beberapa kampus juga aku datengin. Terus aku ngeliat gimana gimana mereka fasilitasnya juga, karena menurut aku fasilitas kampus itu kalau misalnya kita bayar mahal tapi fasilitas kampusnya itu nggak ada, ya udahlah mending tinggalin aja kalau gitu menurut aku. Dan pada akhirnya aku setelah waktu itu ke kampus itu juga, ke kampus aku juga yang sekarang ini, padahal cuman kayak tanya doang gitu. Aku waktu itu padahal udah gini loh, udah waktu itu hamin satu pembayaran pelunasan lah ya. Terus habis gitu aku bilang ke ibu aku, bentar bu, aku akan make sure dulu bahwa sebenarnya kampus ini emang tepat buat aku gitu. Akhirnya aku ke kampus itu, dan ya akhirnya aku masuk ke Stikom, salah lagi, akhirnya aku masuk ke Undika itu tadi. Waktu itu sih namanya belum Undika ya, waktu itu masih namanya masih Stikom gitu. Dan pada tahun itu juga langsung diubah gitu loh namanya, jadi universitas upgrade lah ya, bukan lagi sekolah tinggi, bukan lagi institut gitu. Jadi akhirnya aku masuk sana, dan aku masuk di manajemen bisnis gitu. Jadi disclaimer ya guys, yang sebelum waktu itu yang tips yang aku kasih itu kan kamu harus nentuin dulu nih kampus impian kamu mana. Karena ya emang bener sih kalau menurut aku, nggak munafik sih sebenarnya ya, dimana-mana semua orang itu pasti bakalan kayak nentuin kampus impiannya tuh bukan kampus swasta. Kampus impiannya tuh kampus negeri, kampus yang sudah dibiayai sama pemerintah gitu, sehingga kita memang pembayarannya lebih ringan gitu. Tapi memang dalam kasus aku nggak bisa nentuin mau kuliah di mana setelah di PTS itu ya. Kayak menurut aku bukan semua PTS itu sama aja, bukan kayak gitu. Tapi kita lebih realistis aja lah, PTS itu pasti kayak pilihan kedua setelah kamu tidak lolos di PTN. Nah tetapi ketika kamu udah masuk ke pilihan itu, nah yang hal paling pertama yang harus kamu tahu ya, yang harus kamu lakukan dalam kasus aku pribadi itu ya, tentuin dulu sebenarnya jurusan yang kamu mau gitu. Karena PTS di sini emang banyak gitu, tapi kita kan nggak ngerti gitu loh kualitasnya seperti apa kayak gitu loh kan. Karena ini bukan, jangan samain PTS sama PTN ya kayak gitu. Dan menurut aku PTS itu tergantung dari bagaimana juga mahasiswanya untuk bisa bikin maju atau enggak kayak gitu. Jadi yang paling penting ya, kalau dalam kasus yang kamu yang kayak aku sekarang ini nggak punya harapan lagi mau kuliah di mana, ya tentuin dulu jurusan kamu tuh apa, lalu nantinya bisa research lagi soal PTS yang ada yang sesuai dengan jurusan yang kamu mau kayak gitu. Waktu itu dari aku masuk ke manajemennya Undika ini, pada akhirnya aku tahu nih ya kalau ternyata manajemen apa sih yang bikin beda gitu kan. Mungkin manajemen selama ini kayak ya kita belajar hitungan, belajar seperti ini seperti itu gitu, tapi ternyata enggak dengan manajemen di Undika. Karena manajemen di Undika itu ditunjang sama teknologi yang menurut aku itu sangat amat penting banget di era sekarang ini. Karena apa? Karena ya kita nih lagi di era yang dimana teknologi ini pertumbuhannya tuh lagi sangat amat besar banget. Oleh sebab itu kita harus mulai untuk mengakui bahwa sebenarnya teknologi itu sangat amat membantu pekerjaan kita, termasuk pembelajaran ini juga. Ya di dalam manajemen Undika ini ada yang ditunjang banget sama teknologi. Nah bukan dalam proses pembelajarannya ya, tapi dalam materi-materi pembelajarannya itu juga ada yang ditunjang sama teknologi. Contohnya di dalam jurusan aku manajemen itu ada mata kuliah paket program bisnis. Nah dimana itu kita tuh belajar tentang gimana cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang dia itu menunjang pekerjaan kita sebagai pebisnis lalu juga manajer gitu. Dan menurut aku itu sangat amat membantu sih, karena kan pada akhirnya kita kayak memanfaatkan teknologi itu dengan
secara maksimal gitu. Menurut aku di Undika ini sendiri kayak udah fully supported by technology. Karena apa? Karena kalau misalnya dia kalian kartu mahasiswa dibuat apa sih gitu, mungkin kayak buat pajangan di dompet aja. Nah kalau di Undika sendiri itu KTM itu menurut aku kayak jadi hidup dan mati gitu. Kenapa? Karena kita apa-apa tuh sekarang tuh udah kayak pakai ATM gitu. Masuk parkir kita pakai KTM, terus kita absensi juga pakai KTM, terus kalau misalnya kita mau beli minuman di vending machine itu juga bisa pakai KTM gitu, dengan cara ya kita top up saldo kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya kita mau masuk ke perpus pinjem buku gitu juga banget kayak pakai KTM gitu kan, langsung aja di tapping gitu. Jadi KTM itu menurut aku sangat amat apa ya, sangat amat berguna banget gitu, nggak cuma sekedar sebagai pajangan aja. Menurut aku seperti itu ya. Fasilitas kampus yang menurut aku sangat amat menunjang, yang juga paling aku suka, salah satu spot favorit di kampus itu menurut aku adalah perpus. Karena apa? Perpusnya di situ tuh kayak lengkap, terus habis gitu nyaman, dan ada beberapa spot-spot yang bisa kamu jadikan untuk tempat belajar buku kayak gitu. Dan menurut aku santai-santai di perpus ya sambil kayak ngerjain tugas, menurut aku itu sangat amat heaven banget sih. Makanya aku seneng banget di perpus kampus aku gitu guys. Itu tadi beberapa tips, terus juga cerita dari aku pribadi gimana aku untuk memilih sebuah kuliah, nah itu tadi cerita aku, terus juga tips-tips yang aku berikan soal perkuliahan. Semoga kalian bisa mengambil intisarinya, semoga kalian bisa mengambil pelajarannya dari kedua hal tersebut, mulai dari tips terus habis gitu sampai ke pengalaman aku. Pokoknya kalian harus paham nih ya, bahwa kuliah itu bukan cuman soal hahaha doang, tapi ini bukan juga sebagai kayak penentuan juga sih menurut aku, tapi lebih kayak improve diri gitu. Makanya kalau kalian buat milih jurusan kuliah dan sampai mau kuliah di mana, itu bener-bener kayak kamu harus tahu dan harus paham gitu loh. Karena di kuliah sendiri itu kayak kamu menjadikan kuliah tuh sebagai improve diri sendiri. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian merasa terbantu dengan beberapa hal yang aku berikan di video ini, beberapa hal yang aku sampaikan di video ini. Dan buat kalian yang mau ngepoin tentang Universitas Dinamika itu kayak gimana, langsung aja ke Instagramnya Universitas Dinamika, @universitasdinamika kayak gini ya guys. Atau kalian bisa langsung ngepoin juga di websitenya di www.dinamika.ac.id. Lalu kalau misalnya kalian mau ngepoin ya soal prodi aku nih ya, prodi yang aku masukin sekarang ini di Undika, yaitu manajemen bisnis, kalian bisa langsung cek di Instagramnya di sini @manajemenDinamika.id. Dan kalian bisa ngepoin semua kegiatan-kegiatan himanya, terus juga kegiatan-kegiatan dari manajemen Dinamika, dan kalian bisa tahu nih manajemen Undika ini kayak gimana. Oke, terima kasih banyak, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.